Shalom, selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam hadirat Tuhan. Saatnya kita akan memulai ibadah kita mau satukan hati kita mau berdiam di hadiratnya Tuhan. Dan kita akan angkat satu pujian yang berkata, diam di dalam hadirat-Mu.
teruskan. Penuhi hatiku, jemaat angkat pujian ini. Dengan hadir, ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Amin. Bawaku dekat dalam hati-Mu.
kasih Tuhan. Kami mau mengiring Engkau Tuhan. Kami ingin mengikut Engkau Yesus di sepanjang hidup kami. Biarlah segala yang kami perbuat untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah ini. Biar Engkau saja Tuhan yang bertahta di dalam ibadah ini. Biar Engkau saja Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Kami akan mulai ibadah kami dalam nama satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian kembali yang berkata, sebab Tuhan baik. Kita mau mengatakan, sebab Tuhan itu baik. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita mau masuk gerbang syukurnya Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian bersuka di hadiratnya.
baik dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kita mau angkat satu pujian kembali yang mengatakan Engkau baik. Hari ini kita mau mengatakan Tuhan Yesus baik dan selalu baik bagi kita. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Tuhan Yesus selalu baik bagi kita semua di tempat ini. Saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari doa malam. Kami persilakan.
puji Tuhan, pujian yang sungguh indah bahwa kita tidak ada apa-apanya bila tidak ada penebusan dari Tuhan. Saatnya kita akan mengangkat pujian kembali yang berkata, ada kuasa. Di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik yang dapat kami berikan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami memberi dengan hati yang sukacita, agar semua yang kami berikan dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita mau angkat satu pujian kembali yang berkata, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di
sebagian daripada firman Tuhan. Kita mau siapkan hati, kita mau siapkan pikiran kita yang tertuju hanya kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Tiada yang dapat kami banggakan Tuhan, karena semuanya daripada-Mu. Ku
Kami tidak bisa hidup tanpa pimpinan-Mu Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan di setiap keadaan kami. Atas kasih setiamu Tuhan.
terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami tahu Tuhan, hidup kami adalah penyembahan di dalam Engkau Tuhan. Hidup kami Kau ciptakan Tuhan untuk hanya memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa kami sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami tahu Tuhan, kasih setia-Mu tetap bersama kami Tuhan. Setiap pagi selalu baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, kami datang ke sini untuk ke bait suci-Mu Tuhan, untuk kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar Roh-Mu bekerja di dalam hati setiap kami. Setiap Tuhan ada yang mengganggu Tuhan, kuasa-kuasa iblis setan Tuhan yang mengganggu hati pikiran kami batalkan, tolak, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami undang hanya kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami dan memenuhi ruangan ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang membawakan firman, dan urapi kami semua Tuhan, jemaat umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini, di tempat Tuhan. Karena Tuhan berfirman, satu hari lebih baik satu hari di tempat Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini untuk memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ibrani 6. Ibrani 6 ayat 18 sampai 20. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri supaya kita membaca firman Tuhan ini. Saya membaca ayat 18 dan kita bergantian hingga bersama-sama di ayat 20. Demikian firman Tuhan di dalam Ibrani 6 ayat 18. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Bersama-sama, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut pengaturan menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang telah mempercayakan saya untuk melayani firman pada pagi siang hari ini. Firman Tuhan saya angkat ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saya buat tema khotbah saya adalah pengharapan. Pengharapan dikatakan di sini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Sauh itu adalah perangkat penambat kapal di dasar laut, di perarian laut, di dasarnya itu ditancapkan pada saat angin kencang, badai, topan, gelombang besar menerpa kapal itu tetap diam di tempatnya dan dia tidak berpindah. Karena ada sauh yang ditancapkan ke dalam laut di perairan itu. Jadi dia tidak akan bergerak. Apapun goncangan, apapun masalah yang datang, kapal itu tidak akan terombang-ambing. Kapal itu tetap diam pada tempatnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengharapan, berharap, kita berharap kepada Tuhan. Pengharapan kita bisa tetap bertahan teguh apabila pertama
kita tetap teguh dan kuat di dalam iman. Pengharapan kita bisa tetap bertahan teguh apabila kita tetap teguh dan kuat di dalam iman kita. Kita kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi pengharapan itu adalah dasarnya iman. Iman kita kepada Tuhan. Kita tetap teguh dan kuat di dalam iman kita, itu dasar pengharapan itu. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Mengharapkan apa yang kita rindukan, apa yang kita doakan, apa yang kita cita-citakan, itu kita harapkan ke dalam Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dasar pengharapan dan bukti yang belum kita lihat. Kalau kita sudah lihat itu bukan iman lagi karena sudah ada. Tetapi kalau belum ada, itu adalah perlu iman yang kuat, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seperti tadi dikatakan, sau adalah pengharapan. Kalau ada sau, ada pengharapan itu. Kita berharap teguh kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita digoncang apapun, gelombang persoalan, gelombang masalah, gelombang kesulitan, sakit penyakit, kita tidak akan goncang, tidak akan goyah karena kita berharap kepada Tuhan. Tetapi pengharapan itu kadang-kadang kita tidak kuat menunggu jawaban dari Tuhan. Prosesnya ada yang lama, ada yang cepat. Kita maunya cepat. Kita berdoa sekarang, besok maunya dijawab oleh Tuhan. Tetapi kata Tuhan bukan. Bukan waktumu tetapi waktukulah yang terbaik. Waktu Tuhanlah yang terbaik bagi setiap kita. Kita di dalam proses, di dalam ujian kita kuat. Itulah berarti kita teguh. Kalau kita tidak kuat berarti kita tidak teguh. Jadi kalau kita kuat di dalam proses itu, di dalam iman kita kuat bersandar kepada Tuhan, apapun gelombang, apapun masalah, apapun tantangan, apapun penyakit kita tetap teguh kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab kita tepat pada waktunya. Bukan waktu kita, tetapi waktu Tuhan. Kesaksian sedikit saya, waktu dulu kami hanya kakak saya yang di kampung, kami semua sudah di sini. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan biarlah mama saya atau bapak saya duluan daripada kakak saya. Supaya nanti ada menjaga mama di kampung. Tapi kalau kakak meninggal berarti nggak ada lagi temannya anaknya di sana. Ke sini kadang-kadang orang di kampung susah. Tapi bukan kehendak saya. Tuhan memanggil kakak saya lebih dulu dari bapak dan mama saya. Saya rasanya tidak terima. Saya rasanya, kenapa Tuhan aku sudah berdoa biarlah mama dan bapak saya duluan. Tetapi kakak saya duluan. Saya rasa-rasanya gak terima gitu. Jadi setelah kakak saya meninggal 8 tahun kemudian bapak saya meninggal. Tinggal mama saya. Mama saya akhirnya kami bawa ke Jakarta. Sebenarnya tidak mau, tapi gak ada lagi temannya di sana. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, biarlah mama saya ini mau di Jakarta. Tapi puji Tuhan, mama saya mau di Jakarta. Tapi hati saya tetap, kenapa kakak saya duluan Tuhan? Kenapa bukan mama saya dan bapak saya? Itu tetap ada di dalam hati saya. 10 tahun kemudian mama saya meninggal, baru saya di sinilah saya ternyata rancanganmu bukan rancanganku, kata Tuhan. Pengharapanmu bukan pengharapanku, kata Tuhan.
rancanganmu sejauh langit dari bumi, demikianlah rancanganmu dengan rancanganku, kata Tuhan. Disitulah saya menangis, tapi saya menangis bukan duka cita tapi sukacita, karena setelah mama saya di Jakarta banyak mujizat terjadi buat mama saya. Kami sampai keluarga sampai terheran-heran. Mama saya sungguh luar biasa, mujizat terjadi menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Itulah yang kurasakan. Baru saya sadar, oh kalau ini mama saya di kampung tidak mungkin terjadi seperti ini. Tapi rencana Tuhan itulah yang terbaik bagi kita. 10 tahun itu bukan waktu yang cepat, itu waktu lama. Tetapi di dalam 10 tahun itu saya merasakan, setelah 10 tahun saya baru merasakan, oh inilah rencana Tuhan itu. Sungguh indah bagi hidup kami, bagi hidup saya. Itulah jadi rencana kita, bukan rencana Tuhan. Sejauh langit dari bumi, demikian rancanganmu dengan rancanganku. Jadi tidak bertemu karena jauh sejauh langit dengan bumi. Tetapi kalau kita ikuti proses Tuhan, kita tetap kuat teguh di dalam iman kita, mengikuti proses Tuhan, pasti yang terbaik akan kita dapatkan. Ya, puji nama Tuhan. Seperti itulah kita tetap teguh dan kuat di dalam iman kita kepada Tuhan. Di dalam pengharapan kita, berharap di dalam iman kita kepada Tuhan. Pelayanan saya lakukan, ada orang yang bercerita sakit. Dia sudah pelayanan dulu, tapi sekarang tidak lagi. Tapi dia istilahnya tidak terima apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi dia merasakan sakit di sini, sakit di sini. Akhirnya setelah itu baru dia sadar, oh mungkin seperti bangsa Israel bersungut-sungut pindah dari Mesir ke tanah Kanaan sampai mereka lama di perjalanan. Jadi perjalanan itu jadi seperti itulah kita, kalau kita bersungut-sungut adalah perjalanan kita lama, sakit penyakit yang kita rasakan semuanya kita akhirnya tidak terima. Tetapi puji nama Tuhan, bisa menerima segala sesuatu, dikembalikan apapun itu biarlah saya terima. Biarlah Tuhan memulihkan, menyembuhkan penyakitnya agar dia lebih setia lagi kepada Tuhan. Itulah saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kita bertumbuh dalam kebenaran. Di dalam Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15. Di dalam Efesus 4 dikatakan di sana, kamu sendiri tahu juga, Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, jadi bertumbuh di dalam kebenaran. Kita berpengharapan tetap bertumbuh di dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri, firman-Nya ini sendiri. Aku dah Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita harus bertumbuh di dalam Yesus supaya kita, pengharapan kita itu tetap teguh di dalam Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan supaya kita tetap bertumbuh di dalam kebenaran itu. Kita bertumbuh di dalam kebenaran, yaitu merenungkan firman ini siang maupun malam di dalam kehidupan kita. Kita membaca atau merenungkan firman Tuhan siang dan malam di dalam kehidupan kita supaya kita bisa bertumbuh di dalam kebenaran. Dan yang ketiga, kita berbuah dalam perbuatan. Kita berbuah di dalam perbuatan. Kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 16.
Yohanes 15 ayat 16 dikatakan di sana, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu kata Tuhan. Jadi kita saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang ada di sini adalah bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita hingga kita ada di tempat ini pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang memilih kita. Amin saudara-saudara. Ya, Tuhan yang memilih kita. Puji Tuhan, Tuhan memilih kita sehingga kita ada di tempat ini. Karena masih banyak orang di luar sana yang tidak datang ke rumah Tuhan. Tetapi kita bersyukur kita ada di tempat ini karena Tuhan yang memilih kita. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Dan aku telah menetapkan kamu. Jadi Tuhan menetapkan kita supaya kita pergi menghasilkan buah. Buah itu bukan buah-buahan. Tetapi buah itu adalah jiwa. Jiwa yang kita layani. Jiwa, kita cari jiwa di keluarga kita. Itu harus kita selamatkan. Katanya, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Buah di dalam rumah tangga kita. Buah di dalam keluarga besar kita. Buah di dalam gereja kita. Buah di bangsa kita. Bahkan buah sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi kita disuruh pergi menghasilkan buah. Membawa jiwa kepada Tuhan. Jiwa. Manusia itu terdiri dari 3. Yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita sudah meninggal, tubuh kita kembali ke tanah menjadi debu. Jiwa kita inilah yang harus dicari, harus diselamatkan. Karena roh kita akan kembali kepada Bapa yang punya roh itu sendiri. Jadi jiwalah yang nanti diadili, yang nanti kalau orang berdosa jiwanya masuk neraka, orang yang percaya jiwanya masuk ke dalam surga. Jadi jiwa, makanya dikatakan mencari jiwa. Jadi jiwalah yang kita cari, buah-buah kita itu adalah jiwa. Yang kita cari, kita bawa kepada Tuhan. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya buah kita itu tetap, yang kita layani itu tetap. Kita disuruh pergi ke manapun yang Tuhan suruh. Yang Tuhan suruhkan kita kemanapun kita disuruhkan, kita akan pergi mencari jiwa. Ada yang mencari jiwa di rumah tangganya sendiri. Ya puji Tuhan. Berarti dia di situ, talentanya di situ. Ada yang mencari jiwa keluarga besar, bisa di situ. Itu talentanya di situ. Ada yang mencari jiwa di gereja talentanya di situ bisa dia, atau mencari jiwa di tetangga atau kemanapun dia pergi bisa mencari jiwa. Itu kita punya talenta masing-masing untuk mencari jiwa. Jangan kita karena orang lain pergi kita ingin pergi. Kenali talentamu, kenali kita siapa kita supaya kita tahu apa yang kita harus lakukan. Kalau kita tahu talenta kita apa yang ada di dalam kehidupan kita, kita pasti gampang untuk mencari jiwa. Talenta saya ini yang saya lakukan. Talenta saya untuk pergi mencari jiwa. Talenta saya untuk WL saya lakukan dengan baik. Singer, pemusik lakukan dengan baik. Kalau memang talenta kita satu, lakukan dengan baik. Jangan seperti yang dikatakan firman Tuhan, satu ditanam karena dia tidak mau mengembangkan. Tetapi satu kita kembangkan jadi 2, jadi 4. Kita tahu satu pun yang satu itu kita pelihara, kita rawat baik-baik sehingga kita menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk mencari jiwa. Ada orang yang talentanya 2, ada yang 3, ada yang 4. Apa saja dipegang bisa. Jadi itu talentanya, kenali diri kita, apa talenta kita, lakukan dengan baik.
untuk menyelamatkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur seperti firman ini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi apa saja kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, apa saja yang kita minta pasti Tuhan berikan. Seperti perempuan yang pendarahan yang mengatakan asal ku jamah saja. Karena Yesus lewat, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Benar, dijamah jubah Yesus, dia sembuh. Karena imannya sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu dia minta. Kesembuhan yang dia minta, dia benar-benar disembuhkan oleh Tuhan. Kalau itu yang kita minta, apapun yang kita minta dengan iman kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi harus dengan proses. Proses Tuhanlah, waktu Tuhanlah yang menjawab. Kalau belum waktu Tuhan, kita jangan lemah. Kita jangan jatuh. Tetapi kita tetap bertahan. Walaupun kita rasa-rasanya lemah, rasa-rasanya tidak mampu lagi. Firman Tuhan mengatakan apabila dia jatuh tidak akan sampai tergeletak karena Tuhan menopangnya. Kalau kita tidak sanggup lagi, kita angkat tangan kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan menolong kita. Dan apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi, Tuhan akan berikan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang semua anak-anak ujian. Yang SMA sudah selesai, yang SMP nanti hari Senin, yang SD nanti kemudian tanggal 10. Jadi mereka juga berjuang menjalani proses, menjalani ujian supaya mereka bisa lulus dan mendapatkan sekolah yang mereka rindukan. SD merindukan SMP yang mana, SMP ke SMA, SMA ke kuliah. Jadi mereka berjuang supaya mereka mendapatkan sekolah-sekolah yang mereka rindukan. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita tetap teguh di dalam iman kita supaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Jangan kita bersungut-sungut. Tanamkan di hati kita, kapanpun Tuhan jawab, itulah yang terbaik bagi saya. Kita siap menunggu. Kita tetap teguh menunggu jawaban Tuhan terhadap diri kita masing-masing. Tuhan pasti jawab. Kalau kita memang sungguh-sungguh di dalam iman kita, Tuhan pasti jawab. Amin, saudara-saudara. Ya, amin. Saya ada kesaksian seorang guru yang mengajar. Dia bersaksi, dia bertanya kepada anak-anaknya, anak-anak muridnya, siapakah Yesus itu menurut kamu? Dia bertanya, ada yang menjawab, saya Bu Guru. Ya, siapa Yesus itu menurut kamu? Ada yang mengatakan, Yesus itu seperti hakim Bu Guru. Maksudnya seperti hakim apa? Dia menghakimi nanti, menghakimi kita. Oh iya, bagus. Tuhan Yesus pada akhir zaman akan menghakimi kita, orang yang berdosa dan orang yang percaya. Orang yang berdosa dipisahkan dan orang yang percaya dipisahkan. Orang yang berdosa masuk neraka, orang yang percaya masuk surga. Itu dikatakan Bu Gurunya. Siapa lagi anak-anak yang bisa? Ada lagi, saya Bu Guru. Apa? Tuhan Yesus itu seperti dokter. Kenapa seperti dokter? Dia menyembuhkan penyakit Bu. Oh iya, bagus. Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang penyakit apa itu penyakit darah tinggi, apa itu penyakit jantung, penyakit apa saja, penyakit apa saja yang kita rasakan, itu Tuhan menyembuhkan. Karena Tuhan Yesus adalah
dokter di atas segala dokter. Itu dikatakan bagus ya. Yang ketiga, siapa lagi yang bisa? Saya Bu Guru. Siapa menurut kamu Yesus itu? Dia berkata, Yesus itu seperti Bu Guru Bu. Maksudnya apa? Yesus itu mengajar yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mengerti menjadi mengerti. Dengan firman ini Tuhan mengajar kita. Seperti Ibu Guru mengajari kami, dari kami tidak bisa baca jadi bisa. Dari kami tidak bisa ngitung jadi bisa. Dari kami tidak bisa perkalian jadi bisa. Katanya, iya bagus, pintar. Dan yang terakhir mengatakan, ada seorang anak yang selalu nunduk, dia tidak berani mengangkat kepalanya. Ini kamu kenapa nunduk? Ayo angkat kepalamu, jawab pertanyaan Ibu Guru. Siapakah Yesus itu menurut kamu? Dia mengatakan, Yesus itu pemulung Bu Guru, seperti bapak saya. Katanya, semua orang melihat dia, kok pemulung? Dia mengatakan, iya Bu, pemulung. Kenapa pemulung? Yesus itu kenapa seperti pemulung? Katanya, semua seperti bapak saya Bu Guru, semua dipungutin dari tempat sampah. Dikumpulkan, kemudian dibersihkan, kemudian didaur ulang. Setelah didaur ulang, bisa menjadi barang baru dan dapat dipakai kembali Bu Guru. Seperti itu Yesus itu. Oh, kata Bu Gurunya. Jadi Yesus itu adalah seperti pemulung. Mengambil orang-orang yang terhilang. Orang-orang yang sudah dilumpur dosa, yang jahat, pembunuh, segala macam. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Tuhan Yesus mengambil, mengangkat dia dari segala dosa, dosanya diampuni, dosanya dihapuskan. Akhirnya dia diperbaharui, disucikan, dikuduskan, diperbaharui kembali. Akhirnya bisa lagi dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk melayani di kerajaan Tuhan. Seperti itu Bu Guru. Puji nama Tuhan. Amin saudara-saudara. Ya seperti itulah Tuhan Yesus mengambil yang hilang. Ada 100 orang domba, hilang 100 domba, hilang satu, dicari. Yang satu ditinggalkan yang 99 untuk mencari yang satu. Jadi yang hilang, yang berdosa, yang sudah dilumpur dosa yang paling dalam, itu diambil Tuhan. Disucikan, dikuduskan, diampuni, sehingga dia dipulihkan kembali. Didaur ulang menjadi baru lagi. Itulah karya Tuhan. Itulah Tuhan Yesus. Seperti itulah Tuhan Yesus yang dari pengetahuan anak-anak yang ditanya oleh ibu gurunya. Seperti itulah kita saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun kita, apapun yang kita lakukan, apapun pekerjaan kita, kalau kita datang kepada Tuhan, kita disucikan, dikuduskan, menjadi dipulihkan kembali, kita menjadi baru, dibaharui, menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru datang, dan kita dikuduskan oleh Tuhan dan kita dipakai lagi oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita semua menjadi alat-alat yang dipakai oleh Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Tetapi kita perlu untuk mengenali talenta kita, apa talenta kita yang sebenarnya. Apa talenta yang kita miliki yang sebenarnya, mari kita lakukan itu. Seperti saya, talenta saya yang paling saya rasakan dalam hidup saya adalah pelayanan pribadi, konselor. Itulah pelayanan saya yang paling saya tahu. Sekarang bisa berkhotbah itu karena ditambahkan Tuhan. Tadinya saya tidak bisa berkhotbah karena saya juga ngomong juga terbata-bata, nggak begitu pintar saya ngomong. Tetapi karena Tuhan
tambah-tambahkan. Kalau kita pergunakan talenta yang diberikan Tuhan, 1 jadi 2, 2 jadi 3, dilipat gandakan oleh Tuhan. Talenta itu kita dilipat gandakan oleh Tuhan. Akhirnya bisa berkhotbah. Itu puji nama Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya bisa berkhotbah. Sebenarnya talenta saya adalah di balik layar, adalah pelayanan pribadi. Itu talenta saya yang paling saya rasakan. Jadi saya pergi untuk menghasilkan buah, melayani, bila penting melayani orang-orang yang bermasalah. Kalau dia cerita bermasalah, saya datang untuk melayani dia. Itulah pelayanan saya dari semenjak saya melayani kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, mari kita kenali diri kita, kenali talenta kita, supaya kita bisa melakukannya yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara-saudara. Amin. Mari kita kenali, kita lakukan yang terbaik buat nama Tuhan. Teguhkan iman kita supaya kita benar-benar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pengharapan kita bisa tetap bertahan teguh apabila pertama tadi kita tetap teguh dan kuat dalam iman kita. Imanmu pertahankan tetap sampai kita dipanggil Tuhan. Iman kita biarlah tetap teguh di dalam Tuhan. Kita bertumbuh di dalam kebenaran, merenungkan firman Tuhan ini siang maupun malam di dalam kehidupan kita. Karena kita melayani bukan harus bawa Alkitab, tanpa Alkitab juga kita bisa melayani. Dan ketiga, kita berbuah dalam perbuatan kita. Kita bisa karena kita sudah melayani, kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jiwa-jiwa yang tadi seperti yang dibilang anak-anak tadi, yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang sudah terbuang, yang sudah jatuh ke dalam sampah, dipungut kembali, akhirnya dipulihkan, disucikan, dikuduskan dan dipakai kembali sebagai alat Tuhan. Itulah kita supaya kita renungkan itu, supaya kita bisa dipakai Tuhan secara luar biasa di dalam gereja Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih setiamu yang senantiasa menuntun, memimpin kami Tuhan, untuk kami tetap berserah kepadamu. Mampukan kami Tuhan untuk tetap teguh di dalam iman kami, bertumbuh Tuhan di dalam kebenaran dan juga berbuah membawa jiwa kepadamu. Karena itulah yang kau rindukan dari kami, untuk boleh kami membawa jiwa kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap jemaat di sini Tuhan menjadi membawa jiwa kepadamu, supaya gereja kami ini Tuhan boleh semakin bertambah-tambah jiwa yang dimenangkan, yang dikuatkan, diteguhkan imannya di dalam gereja ini. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi jemaatmu, berkati jemaatmu, biarlah jemaatmu menjadi jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh setia. Berjuang di dalam iman mereka supaya tetap setia sampai akhirnya Tuhan Yesus datang. Kami mendapat mahkota kemuliaan karena kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami, menuntun kami di dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh berjalan seturut kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di setiap kami dimanapun kami berjalan, kami Tuhan dapat memuji, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya kepada Ibu Rosdiana. Biarlah firman yang telah ditaburkan dapat kita lakukan di kegiatan kita setiap harinya. Saatnya kita akan memberikan persembahan ke depan. Kita akan mengangkat satu pujian yang berkata, serahkanlah.
Ya, salam Bapak Ibu Saudara. Ya, Warta Gereja Sepekan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari dan perpuluhan Bapak Ibu Saudara yang sudah dikembalikan ke rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berlimpah. Terima kasih juga buat hambanya, Ibu Rosdiana yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Biarlah Tuhan Yesus memberkati Ibu, bahkan keluarga semua. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Doa kami untuk terus melindungi keluarga Ibu Ros atau hambanya. Terima kasih buat pelayan yang sudah ambil bagian pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang baru pertama kali datang hari ini, dimohon untuk sebentar untuk berdiri sejenak. Ada, puji Tuhan, semua kita jemaat-jemaat yang setia, terima kasih. Ibadah sepekan, hari Selasa ada 2 puasa jam 4 sore. Ibadah kaum dilanjut dengan ibadah kaum pria jam 7.30 malam. Di hari Jumat ada WBI jam 6 sore, ibadah pelayan jam 7.30 malam, latihan PPW jam 8.30 malam, dan dilanjut dan 2 malam jam 11 malam sampai dengan selesai. Di hari Sabtu ada ibadah pemuda masuk jam 7 malam. Gereja mengajak dan menghimbau semua jemaat Tuhan di tempat ini untuk dapat mengikuti setiap ibadah sepekan yang ada. Supaya semua kita harus bertumbuh dalam iman, percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Program gereja, ibadah Jumat Agung dan Paskah. Sehubungan dengan ibadah Jumat Agung dan Paskah yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 pukul 4.30 sampai dengan jam 11 WIB di tempat di gereja ini. Ibadah Paskah hari Minggu jam 9 WIB bertempat di gereja ini juga. Dan untuk itu kita ada biaya dikenakan kepada perkeluarga sebesar 150.000 dan sangat diperbolehkan lebih dan yang sudah ditetapkan. Dan silakan diserahkan ke Ibu Bendahara atau Ibu Fitri Simanjuntak. Nanti di pintu keluar Bapak Ibu kalau udah ibadah selesai. Bagi jemaat Tuhan diharapkan dapat mengikuti ibadah Jumat Agung dan Paskah ini tepat pada waktunya. Bagi jemaat semua disediakan perjamuan kasih di pagi hari ini, jadi tidak perlu khawatir ada perjamuan kasih di tempat ini sebelum dimulai ibadah kita. Sebelum mulai ibadah kita di siang hari Selasa nanti. Bagi kita semua, bagi yang menabur, biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah Padang Pemuda Remaja dilaksanakan
pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 pukul 7 pagi WIB di Cemara Teras Sentul. Ini perlu juga ada biaya pendaftaran 150.000 juga. Dan dikoordinator atau dikoordinir pemuda remaja. Semua mengajak pemuda remaja untuk ikut dalam ibadah padang untuk dinikmati kasih Tuhan Yesus luar biasa bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman, sehubungan dengan perkembangan pelayanan di gereja kita ini, maka dengan ini diadakan pertemuan atau rapat khusus bagi koordinator pelayan untuk membahas kegiatan pelayanan di gereja ini. Hari Minggu ini, Selasa ibadah itu di ruang kantor atau di pastori. Ya, adapun namanya koordinator pelayan adalah sesuai dengan yang sudah dibagikan di grup di PPW. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan selamat ulang tahun. Ada Ibu Hotmida Marta Sirait 22 Maret, Lesti Mutiara 23 Maret, Bapak Leonardo Nenggolan 23 Maret, Ibu Norma Wongso, Ibu Norma Wongo 24 Maret. Wonggo ya, Ibu Norma Wonggo 24 Maret. Atas nama Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman tambahan, bagi kita nanti pulang gereja, sehabis pulang gereja, kaum pria jangan pulang dulu, ada hal yang sedikit yang mau kita bicarakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan pengumuman dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, segala pujian dan syukur hanya bagi Yesus. Tuhan yang selamatkanku.
puji dan syukur kami panjatkan di hadapan Bapa di surga. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk tuntunan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Semua kami kembalikan segala pujian hormat kami hanya bagi-Mu. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang besar ini dalam tangan Tuhan. Diberkati akan kehidupan pernikahan kudus kami, hidup rumah tangga kami, dalam berkat, dalam damai dan sejahtera dari Bapa di surga. Sehingga seluruh perjalanan hidup kami umat-Mu dalam pemekaran daripada Tuhan. Kami diberi kesehatan, apa saja yang kami kerjakan Tuhan buat kami berhasil. Dan kami terus memuliakan akan nama Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang dalam pendidikan diberikan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang berhasil dalam pendidikannya. Dan nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Khususnya anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Diberi kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh melihat kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap anak-anak kami. Kami berdoa untuk orang-orang muda dan anak-anak remaja kami dalam pertumbuhan iman mereka, dalam perjalanan hidup mereka, jaga dan lindungi mereka dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Sehingga mereka tetap di dalam takut akan Tuhan, mereka menghargai, menghormati orang tua, bahkan juga Bapa kami berdoa agar anak-anak kami ini bertumbuh dalam arah Kristus sehingga perjalanan masa muda mereka adalah masa yang penuh bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Ketika mereka membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukakan lapangan pekerjaan sehingga lewat pekerjaan yang mereka kerjakan mereka boleh bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Mereka-mereka yang sedang berdoa menantikan teman hidup, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Bagi-Mu tiada perkara yang mustahil. Engkau Allah yang memberkati anak-anak muda kami yang sudah waktunya untuk mereka berumah tangga. Tuhan yang memberkati. Dan kami berdoa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dinyatakan bagi setiap orang-orang muda. Kami juga berdoa untuk setiap rumah tangga baru yang sedang menantikan keturunan. Bagi-Mu tiada perkara yang mustahil. Kami terus berdoa bagi setiap mereka yang sedang mengimani akan janji Tuhan, akan berkat Tuhan pada keturunan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau memberkati setiap rumah tangga yang menantikan keturunan. Bagi-Mu segala pujian. Biar Tuhan yang pulihkan dan memberkati. Dan kami akan melihat kuasa dan mujizat Allah dinyatakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa untuk setiap kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar dengan umur panjang kami bersyukur atas segala berkat Tuhan. Dengan umur panjang kami semakin setia mengasihi dan melayani Tuhan. Dan kami percayakan seluruh perjalanan hidup kami. Mulai hari ini dan seterusnya. Dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Segala sesuatu yang kami imani boleh terjadi atas kehendak dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap mereka yang sudah melayani pada hari ini. Bagian-bagian pelayanan yang telah kami kerjakan. Tanda syukur kami atas sebuah kehidupan anugerah atas Tuhan. Atas semua apa yang kami nikmati. Kami boleh melayani Tuhan. Khususnya hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Diberkati Ibu Rosdiana dalam pelayanannya, dalam rumah tangga. Bahkan di tengah-tengah tugasnya sebagai seorang guru. Biarlah hikmat Tuhan dan urapan Tuhan terus menyertai kehidupannya. Sehingga dalam pemaparan akan kebenaran firman Tuhan semakin luar biasa Tuhan nyatakan. Sehingga lewat hidupnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupannya. Tuhan beri kekuatan, kemampuan untuk tetap melihat Engkau Tuhan yang menolong dan memberkati hamba-Mu. Diberkati Pak Manalu, bahkan anak kasih kami Lydia, kami taruhkan dalam tangan Tuhan. Bagi-Mu segala pujian. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan, untuk sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini melalui live streaming. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan juga hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Agar segala sesuatu yang mereka nikmati lewat ibadah live streaming. Mereka juga boleh merasakan kuasa Tuhan. Merasakan kebaikan Tuhan.
Dan kami terus berdoa agar di waktu yang akan datang kami boleh terus bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah ini Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami terus berdoa untuk sedang jemaat-Mu yang besar ini dalam tangan Tuhan. Kami telah menabur tanda syukur kami atas segala berkat Tuhan yang telah kami terima. Diberkati setiap tangan-tangan telah menabur bagi pekerjaan Tuhan lewat gereja-Mu di tempat ini. Baik korban persembahan dan korban persepuluhan umat-Mu. Biar semua ditata dan dikelola dengan baik. Sehingga lewat pelayanan gereja yang ada kami boleh menangkan jiwa bagi Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk lingkungan masyarakat di mana gereja berada. Biar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami percaya ketika Tuhan ditinggikan dan dimuliakan menarik banyak jiwa. Untuk datang menyembah dan memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Pakai gereja-Mu, para seluruh pelayan Tuhan. Bahkan seluruh pengurus gereja. Dengan hati yang tetap bersyukur sehati. Dalam mengerjakan bagian-bagian pelayanan yang Tuhan taruhkan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh hidup dalam perkenanan Tuhan. Dan Engkau Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang dan tinggalkan tempat ini. Biar penyertaan Tuhan ada bersama dengan kami. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami berdoa kuasa kesembuhan. Bilur-Mu menyembuhkan, memulihkan bagi setiap mereka yang sakit. Khususnya kami berdoa untuk Christian Sebastian Tuhan. Kami dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan juga yang pulihkan. Bahkan anak-anak kami Sebastian, Devina, Jupita. Bahkan juga anak Hanabel. Bahkan juga Christian Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapak Engkau bahkan juga Michael Angelo. Tuhan Engkau yang memberkati anak-anak ini. Menjadi anak-anak kesukaan bagi setiap keluarga bahkan jemaat. Dan kami melihat kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap mereka. Pertumbuhan mereka ada dalam kuasa Tuhan. Dalam perkenanan Tuhan. Dan kami akan melihat satu kelak nanti kuasa-Mu dinyatakan. Bahkan mulai hari ini Engkau nyatakan mujizat dan kuasa-Mu bagi setiap anak-anak kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur dan akhirnya kami mau berdoa. Sebagaimana Tuhan ajarkan doa ini kami naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Arahkan hatimu dan mari kita semua mengangkat tangan kita semua. Turun atas kita sekalian pemagaran penyertaan daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus. Yang menyertai engkau hari ini sampai Maranatha datang kedua. Tuhan nyatakan kemuliaannya bagi setiap kita.